Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Arbi Kurniawan, DP 191151 3011. Kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan laporan akhir dari praktikum PSD modul 2, yaitu tentang pembangkit sinyal dan operasi dasar pada sinyal. Ini dasar teori dari modul 2 ini adalah ada tiga. Nah, ini ada informasi, gelombang, dan sinyal. Jadi informasi itu adalah kumpulan pesan, dan gelombang itu adalah getaran yang merambat, dan sinyal itu adalah gelombang yang di dalam muatannya itu memiliki informasi di dalamnya. Nah, lalu di sini ada sinyal bentuk sinyal periodik, dan di sini ada sinyal diskrit. Lalu ada juga operasi aritmatika dari sinyal dan penjumlahan dua buah sinyal. Nah, mungkin langsung saja pada percobaan, di mana di sini pada percobaan pertama adalah membuat sinyal gelombang kontinu sinusoida, di mana di sini adalah rumus sintaksnya untuk membuat gelombang ini. Nah, ini adalah sinyal sinyal cara membuat gelombang sinus ini. Nah, ini adalah bentuk sinyal kontinu sinusoida itu. Di sini dia membuat jadi di sini dapat dilihat itu ya. Kita memberi di sini ada frekuensinya 5 dengan amplitudenya 1. Amplitudenya 1. Nah, jadi di sini amplitudenya 1 dan dia sinyalnya itu ada 5 frekuensi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lalu selanjutnya kita di sini coba mengubah nilai dari frekuensinya. Jadi di sini kita frekuensinya sebelum 5, kita coba ubah frekuensinya itu menjadi 10 dan 15. Jadi setelah dilihat di sini ya, dari 3 figur ini, yang pertama itu dia ada 5 frekuensi, lalu di sini figur kedua dia ada 10 frekuensinya, dan di sini figur 3 itu frekuensinya 15. Nah, jadi semakin tinggi nilai frekuensi itu, maka semakin banyak juga gelombang yang dihasilkan dan lebih menjadi semakin rapat, dimana pada saat 10 itu bentuk ujung dari sinyalnya itu seperti ini ya, agak lurus gitu. Sedangkan pada sinyal saat frekuensinya itu 15, ujung dari amplitudenya dari gelombangnya itu lebih agak acak gitu. Tidak seperti saat frekuensinya 5. Nah, selanjutnya itu adalah kita melakukan di sini, dimana kita mengubah amplitudenya. Jadi di sini amplitudenya itu kita buat amplitudenya, kita tambah, coba dulu 5 lagi. Amplitudenya di sini kita ubah menjadi 4, di sini menjadi 8. Maaf, di sini ubah amplitudo. Ya. 2 di sini kita ubah.
Nah, jadi yang pertama itu di sini amplitudenya kan tadi 1. Lalu di sini kita buat amplitudenya 2 dan di figure 3 kita buat amplitudenya itu 4. Pada figure 1 itu amplitudenya hingga 1. Sedangkan pada figure 2 itu amplitudenya itu hingga 2 gelombangnya, dan pada figure 3 itu amplitudenya itu hingga 4 di sini. Lalu selanjutnya itu kita coba ubah fasenya. Jadi nilai fase awalnya itu kan tadi di sini kita tambah pi per 2 saja langsung. Kembalikan lagi seperti awal. Pi bagi 2 tambah. Jadi di sini ini 90. Lalu di sini kita tambah 80. Ini tambah itu 3. Nah, ini dapat dilihat ya, saat tiap fasenya itu berubah, tentu saja di sini mulai dari gelombangnya itu juga berbeda. Ini pada awalnya itu dengan fase 90 itu dia mulainya dari sini. Pada figure 2 itu dengan fase 180 itu mulai gelombangnya dari sini, dan terakhir itu dimana fasenya itu 180 dikali 2 260, maka dia di sini fasenya. Itu perbedaan jika fase diubah, bentuk dari gelombangnya berbeda. Nah, selanjutnya itu adalah pembangkit gelombang persegi. Jadi sebelumnya kita melakukan gelombangnya dalam bentuk sinus, di mana gelombang sinus itu bentuknya seperti ini. Selanjutnya kita melakukan gelombang dalam bentuk kotak. Nah, untuk sintaksnya seperti ini. Jadi di sini kita sampai sama ya. Cuman di sini kita buat S1-nya itu square dikali 2 dikali pi dikali 5 dikali t. Dan di sini plotnya ada t, S1, line white, dan 2. Lalu aksisnya itu kita buat dari 0 hingga x itu 0 hingga 1, dan y nya itu min 1,2 hingga 1,2. Nah, ini adalah bentuk sinyal dari kotak. Jadi di sini dapat dilihat tadi sebelum masih gelombang sinus itu dia lebih ke melonjong itu, sedangkan di sini dia lurus dan bentuknya itu seperti persegi atau kotak. Nah, lalu selanjutnya itu kita lakukan di sini mengubah frekuensinya. Mungkin sama seperti tadi, dimana frekuensinya itu tinggal diubah saja menjadi 10, 15, dan 20. Nah, dapat dilihat di sini pada figure 1 itu frekuensinya 5, pada figure 2 itu frekuensinya 10, dan pada figure 3 itu frekuensinya 15. Nah, jadi jika dapat dilihat itu ya, jika semakin banyak frekuensinya maka gelombangnya juga akan semakin banyak dan juga semakin rapat. Nah, tetapi mungkin perbedaan dari gelombang kotak ini dengan gelombang sinus tadi, saat semakin frekuensinya semakin tinggi, di sini bentuk dari gelombang kotak ini tetap sama gitu. Dia tidak berubah, bentuk ujung dari amplitudenya itu tetap sama, itu garisnya. Sedangkan tadi kan
pada gelombang sinus itu, jika kita lihat semakin tinggi frekuensinya, maka bentuk gelombang dari bentuk akhir ujung dari gelombangnya itu semakin berbeda juga gitu. Semakin rapat gelombangnya, maka bentuknya juga ujung dari sinyal juga berbeda. Sedangkan jika kotak ini dia sama saja, tetap sama walaupun frekuensinya semakin naik. Nah, selanjutnya itu kita ubah lagi nilai fasenya. Nah, sama saja seperti ini. Kita untuk mengubah nilai fasenya tinggal menambahkan di sini. Nah, dapat dilihat di sini ya, fasenya berbeda. Di sini pada figure 1 itu pada saat itu fasenya 90, lalu di sini saat fasenya itu 180. Dia mulai dari -1, sedangkan pada saat fasenya itu 90 dia mulainya dari 1. Mungkin untuk melihat lebih lengkapnya pada laporan ini saya sudah membuat ini pada saat fase 45 di sini juga ada. Pada saat fasenya 120, lalu di sini ada waktu saat fase 225 juga. Jadi sama saja seperti gelombang sinus tadi. Fase ini dia adalah perbedaan awal mulainya gelombangnya itu dari mana gitu. Selanjutnya itu adalah modulasi. Jadi modulasi ini adalah teknik untuk memasukkan informasi pada gelombang. Jadi bisa dibilang itu modulasi ini adalah teknik bagaimana kita tadi memasukkan, seperti ini teori ini, di mana kita memasukkan informasi ke dalam gelombang sehingga berubah menjadi sinyal. Itu mungkin bisa dibilang modulasi. Terus modulasi ini prinsipnya itu ada 3 macam. Ada modulasi AM, ada modulasi frekuensi, dan ada modulasi PM atau fasa. Yang pertama itu adalah melakukan modulasi AM. Ini adalah programnya. Langsung saja ini saya masukkan programnya pada MATLAB. Nah, jadi pertama kita melakukan modulasi AM ini. Pertama kita buat ini ya, untuk close all dan clear all semuanya. Lalu yang pertama kita mendefine modulasi dari indeks ini. Jadi di sini kita mendefine modulasinya. Kita pertama display, lalu M1 itu M sampai dengan 1, dimana untuk 100% modulation, dan jika 0 besar dari M atau M besar dari 1, maka dia error. Nah, lalu di sini kita ada buat tiga di sini ada information untuk menggenerasi informasi, di sini ada untuk carrier wave-nya, gelombangnya, dan di sini untuk nanti hasil akhir sinyalnya itu dilakukan modulasi. Jadi pada yang pertama itu adalah pada informasi, di mana kita memberikan amplitudonya di sini 5, lalu ada frekuensinya 2000, lalu di sini ada time periodnya, lalu ada total time for simulationnya di sini rumusnya, lalu kita di sini ada equation dari modulasinya di sini. Ini adalah equationnya. Lalu kita buat di sini pada figure 1 dengan plot 311, di mana plotnya itu T,YM dengan title modulation information, dan X labelnya time, dan Y labelnya amplitude. Lalu selanjutnya kita membuat pada carrier wave atau gelombangnya, dimana ini amplitude of carrier wave-nya, rumusnya AC sama dengan AM dibagi M. Lalu ada frekuensi dari carrier wave ini, jika frekuensinya itu sama dengan FA dikali frekuensi 10 misalnya. Lalu ada TC time periodnya, lalu di sini ada equation untuk
carrier wave ini. Lalu kita buat subplotnya di sini dengan titel carrier wave, x labelnya time dan y labelnya amplitude. Nah, yang terakhir itu adalah membuat modulasi AM. Nah, jadi di sini kita lakukan pertama adalah membuat equation dari modulasi AM ini. Ini adalah rumusnya di sini, di mana y sama dengan ac dikali 1 tambah m kali m dikali sin dalam kurung 2 kali pi kali fc kali t. Ini adalah equationnya. Lalu kita buat juga subplotnya di sini untuk amplitude modulasinya. Nah, kita coba jalankan. Nah, lalu di sini jelaskan mana yang merupakan sinyal, gelombang, dan informasi. Jadi setelah dilihat dari sini saja kita bisa lihat ini adalah informasi. Lalu di sini carrier wave ini adalah gelombang dan amplitude ini adalah hasil amplitude AM dan sinyal. Jadi ini adalah sinyal, ini adalah gelombang, dan ini adalah informasi. Lalu selanjutnya itu ganti frekuensi carrier dan amati perubahan yang terjadi. Jadi di sini adalah mengubah frekuensi carrier. Sebelumnya pada laporan juga saya sudah mengubahnya di sini. Di sini saya mengubah frekuensi yang FM. Sini saya mengubah frekuensinya itu menjadi 20 di sini. Ini kan frekuensinya 10 ya. Bisa dilihat di sini. Ini adalah frekuensi 10 dan ini adalah hasil yang sinyal yang didapatkan dari amplitude AM ini. Modulasi AM ini yang didapatkan, dimana dia tiap gelombang itu akan membawa di dalamnya itu akan membawa informasi. Nah, di sini dapat dilihat itu bentuk sinyalnya itu sama dengan gelombang dan dia itu akan di mana di dalam gelombang itu akan membawa informasi ini. Nah, seperti ini. Lalu kita ubah di sini misalnya nilainya itu menjadi 20. Nah, saat frekuensi itu frekuensi nilainya itu carrier wave-nya diubah menjadi 20. Ini dapat dilihat itu saja sinyal yang dihasilkan itu akan menjadi lebih gelombangnya akan jadi semakin banyak. Nah, di sini gelombang akan semakin banyak dan tiap gelombang itu juga akan tetap membawa informasi di dalamnya. Jadi mungkin perbedaannya itu tadi semakin tinggi semakin banyak frekuensinya itu, maka tiap frekuensi itu akan tiap gelombang itu akan semakin sedikit membawa informasi. Sedangkan jika misalnya frekuensinya sedikit, maka dia tiap gelombang itu akan semakin banyak membawa informasi di dalamnya. Lalu selanjutnya itu ganti nilai dari parameter M-nya. Jadi pada laporan sebelumnya itu di sini saya mengubah parameternya menjadi 0,75. Ini kan parameter M-nya di sini kita berikan itu ada 1. Kembalikan lagi ini 10. Misal jika saya ubah menjadi 0,5 di sini. Nah, dapat ya dilihat di sini ya parameter, karena M-nya itu diubah, maka bentuk sinyalnya itu yang didapatkan itu juga tentu saja berubah di sini, berbeda. Kan jika misalnya tadi 1 kan seperti ini. Nah, sinyalnya itu lebih rapat ya. Kan jika misalnya di sini 0,5,
antar sinyalnya itu di sini agak lebih berbeda di sini amplitudenya. Mungkin itu perbedaan jika AM itu diubah. Jadi pengaruh dari amplitude carrier pada modulasi AM itu mungkin terdapat pada hasil sinyal yang dihasilkan nanti, hasil sinyal yang dihasilkan di sini. Mana jika misalnya amplitude carriernya itu kecil atau lebih besar dari amplitude maksimum informasi yang dia akan dimodulasikan. Jadi dia tidak masalah ya, tiap sinyal semakin kecil atau semakin besar, tetapi dia tetap akan membawa informasi pada apa, tapi mungkin bentuk sinyal yang dihasilkan itu jadi lebih berbeda di sini. Nah, dilihat di sini, jika pada saat 0,5 tadi kan sinyalnya itu lebih jarak antar sinyalnya itu agak lebih turun gitu. Sedangkan di sini dia lebih dekat antar sinyalnya. Mungkin itu perbedaannya jika saat AM diubah. Nah, selanjutnya mungkin adalah modulasi FM. Nah, ini adalah sinyal yang dihasilkan saat melakukan modulasi FM. Sinyal modulasi FM ini sangatlah berbeda ya dari modulasi AM tadi, dimana di sini pada informasinya saja itu dia berbentuk gelombangnya itu berbentuk persegi, sinyalnya berbentuk persegi kotak. Nah, di sini carrier wave-nya dengan frekuensi 20. Nah, jadi mungkin untuk rumusnya sendiri itu di sini hampir sama ya dengan modulasi AM. Yang pertama itu kita clear all, close all. Lalu di sini T-nya, lalu nilai T-nya, lalu nilai F-nya, nilai frekuensinya, lalu beta. Lalu kita buat figurnya. Di sini ada subplot modulation informationnya di sini, lalu di sini ada subplot carrier wave-nya, dan di sini ada subplot amplitude modulate sinyal. Jadi yang mungkin membedakan dengan modulasi AM ya tentu saja itu di sini equation-nya, rumus yang digunakan di sini itu berbeda dengan modulasi AM. Jadi modulasi FM itu menggunakan equation yang berbeda di sini. Nah, dapat dilihat di sini sinyal yang dihasilkan juga tidak seperti modulasi AM, dimana kan modulasi AM itu sinyal itu bentuknya itu dimana tiap gelombang itu dia berisikan informasi di dalamnya, sedangkan saat pada modulasi FM ini bentuk sinyalnya itu akan berubah saat informasi itu berubah juga. Jadi pada saat informasinya di sini tidak berubah, di sini dapat dilihat di sini tidak ada perubahan informasi, maka bentuk sinyalnya juga akan sama gitu. Bentuk sinyal yang dihasilkan itu akan tetap akan sama seperti saat carrier wave-nya di sini. Nah, dia hanya akan berubah seperti ini saat ada perubahan juga pada informasinya seperti ini. Nah, maka dia baru juga akan berubah bentuk sinyal. Nah, jadi jelaskan juga mana merupakan sinyal gelombang ya. Jadi yang sinyal itu adalah yang ini, yang di paling bawah.
Lalu gelombangnya ini carrier wave ini, dan informasi adalah yang paling atas ini, modulation information. Lalu ganti frekuensi carrier dan amati perubahan yang terjadi. Nah, pada laporan saya juga sudah mengubah di sini frekuensinya ya. Ini saya mengubah frekuensinya jadi 10 dan 40. Nah, jadi apa yang terjadi apabila frekuensi carrier terlalu besar atau terlalu kecil? Jadi frekuensi di sini misalnya kita ubah pertama 10. Ini bentuknya saat frekuensinya 10. Nah, mungkin perubahan yang dapat kita mungkin kita bisa dapat melihat di sini ya. Pada saat frekuensinya itu lebih sedikit 10, maka sinyal yang dihasilkan itu lebih banyak tergunakan gitu. Tidak ada sinyal yang bentuknya itu masih sama seperti saat gelombang carrier wave ini. Hampir seluruh sinyalnya itu tergunakan gitu, karena frekuensinya sedikit. Sedangkan kalau misalnya kita ubah frekuensinya jadi 30 di sini, nah dapat dilihat itu carrier wave-nya itu tidak bagus, dan juga di sini semakin banyak ya yang tidak berubah gitu bentuk sinyalnya. Nah, bentuk sinyal yang dihasilkan itu tidak terlalu banyak berubah jadinya gitu, karena terlalu banyak gelombang yang ada gitu. Karena semakin tinggi frekuensi maka semakin banyak juga kan sinyal yang didapatkan. Nah, jadi di sini yang tergunakan itu tidak seluruhnya gitu, banyak sekali sinyal yang bentuknya itu masih sama seperti pada saat awal gelombang. Ini hanya saat ada modulation informationnya berubah itu baru nanti sinyalnya itu berubah di sini. Jika saat ada perubahan dia baru berubah, lalu di sini tetap sama, lalu di sini jika ada perubahan lagi dia berubah. Mungkin itu perbedaannya gitu. Jadi semakin banyak frekuensi maka semakin sedikit perubahan pada sinyalnya, sedangkan jika semakin sedikit frekuensinya, sinyalnya itu hampir seluruhnya akan terpakai dan berubah gitu. Nah, mungkin itu saja laporan akhir praktikum PSD saya pada modul 2 ini. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.